Oke, sekarang di depan gue udah ada teman kecil gue. Dulu ikut bimbel bareng nih di Teknos di Meruya. Muhammad Rizal SEMAK AKCA CPA. Iya leh, Siap. gitu gelarnya. Iya. Kenapa lu bisa bergelar banyak kayak gitu, Jal? Gue sering bilang sih sama lu, buat disewain ke ini, ke politisi kalau lagi mau kampanye. Jadi dulu gue pernah meeting sama calon klien di Rasidi Consultant. Gue ajak lah si Rizal ini nih, dikasih kartu nama sama dia. Dulu meeting di daerah mana, Jal? Gunawarman ya. Iya, Gunawan. Pas ngasih kartu nama, kaget si calon klien bilang, "Buset, lu kerjaan lu belajar mulu, Jal." Jadi lu sekarang auditor, Jal ya? Iya, gue di kantor akuntan publik ya di Kanaka Pura Direja Suhartono. Afiliasi kita Nexia KPS. Nexia Nexia Internasional. Internasional di Indonesia, brandnya kita pakai Nexia KPS gitu. Oh, KPS itu Kanaka, Pura Direja, dan Suhartono. Undefined, tetapi orang bisa menyampaikan sih seperti itu karena sebenarnya kita Nexia itu kan di beberapa negara menggunakan masing-masing firma ya, masing-masing firma di masing-masing negara. Di Indonesia kebetulan Kanaka Pura Direja Suhartono selaku firma yang ada di Indonesia berafiliasi dengan Nexia Internasional, jadi member kita, dan ya kita bikin brand namanya Nexia KPS gitu. Oke. Nah ini auditor sendiri sebenarnya bagi gue menarik juga. Gue nggak tahu apakah profesi auditor itu sudah cukup banyak dikenal secara publik ya. Gue juga yang lulus yang kuliah di akuntansi sih pasti tahu lah apa itu auditor. Cuman lu dulu pernah punya pengalaman Jale pas lu buka puasa di kantor lu, buka puasa di masjid dekat kantor lu gitu ya, terus isi anak-anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa gitu ya. Ada nggak yang mau jadi auditor, nggak ada yang angkat tangan ya? Ya itu lumrah lah ya. Anak kecil sekarang kalau ditanya juga mungkin belum ada pergeseran. Katanya mau jadi presiden gitu. Pilot, dokter. Polisi, dokter gitu. Mungkin profesi kita memang masih lama bersembunyi di publik gitu ya. Walaupun kita profesi yang sedikit dari sekian banyak menggunakan kata-kata publik di belakangnya. Akuntan publik, dengan mungkin juga ada penilai publik. Kalau dokter nggak ada publik tapi dokter umum gitu ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa ceritain dulu, sebenarnya akuntan itu kan profesi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dari industri usaha ataupun siapapun. Jadi kalau kita di profesi ini sebetulnya sebutannya kita adalah akuntan. Jadi kalau akuntan mungkin kalau sarjananya ekonomi akuntansi, terus dia menjadi nanti akuntan internal atau akuntan pajak atau akuntan yang mendidik gitu ya, jadi akademisi. Tetapi ada sebagian besar menjadi akuntan publik. Akuntan publik ini di dalam bisnisnya memang 80% lebih mungkin kerjaannya adalah memberikan asuransi atau yang kita biasa sebut dengan audit atas laporan keuangan. Kan ada audit juga yang lain ya, audit sistem, audit ISO dan segala macam. Kita ada audit umum kalau kita sebut audit atas laporan keuangan. Berprofesi sebagai auditor disebut sebagai auditor. Tetapi kita mengkultuskan seharusnya menjadi akuntan publik. Makanya kantornya adalah kantor akuntan publik. Kalau auditor kenapa kantornya bukan auditorium aja gitu kan? Iya. Jadi kan memang ini profesi yang banyak juga orang belum sadar kebutuhannya. Karena memang juga kondisi di Indonesia belum banyak juga orang yang aware terhadap laporan keuangan gitu ya. Belum juga banyak orang yang terbuka terhadap akuntabilitas seperti apa gitu. Banyak juga industri yang baru berdiri, perusahaan, entitas, siapapun itu. Di industri ini memang masih dibutuhkan banyak sosialisasi gitu. Oke. Nah tapi tadi lu bicara auditor nih Jale. Gue juga mungkin sekarang masih ada yang bingung juga Jal. Akuntan itu ya, yang bisa disebut akuntan gitu. Misalnya contoh gini deh. Dulu gue lulus dari STAN, terus lanjut ke UGM, terus gue kerja jadi staff accounting di sebuah perusahaan. Bisa nggak gue disebut akuntan? Seharusnya bisa. Cuman secara pengalaman bisa dikatakan sebagai akuntan, tetapi kan pengakuan orang sebagai akuntan harusnya ada dong proses bagaimana dia resmi tersertifikasi, dan ini kita serahkan ke di Indonesia regulatornya adalah
atau diberikan mandatnya kepada Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Maka kemudian ada gelar yang tadi disebutkan juga sama lu ini kan ada AK gitu, SEAK. Memang sekarang teman-teman lulusan akuntansi juga sudah ada gelar AK-nya. Tapi apakah Otomatis ya? otomatis? Kalau dulu kita Buset, sialan bener. Dulu gue dulu cuma SE. dulu kita SE ya, Iya. harus ngambil lagi. Tetapi memang SAK itu belum tersertified. Oh sekarang, jadi kalau lulusan kuliah akuntansi, sekarang SAK gitu. SAK. Udah bukan SE lagi. Bukan SE, jadi SAK akuntansi, dan nanti untuk bisa mendapat pengakuan secara umum dia harusnya bisa ikut ujian. Chartered Accountant kan lu juga ikut dulu. Dari 8 ujian 1 yang lu lulus ya, masa bahas ya. Oke. Jadi yang bisa, jadi sekarang walaupun anak mahasiswa nih lulus, gelarnya SAK. Tapi untuk menjadi akuntan terdaftar, dia harus ada ujian lagi. Ada prosesnya yang kita proses yang paling gampang ya pasti harusnya ujian ya. Kalau mengukur pengalaman kan agak susah. Oke, cukup ujian doang atau ada kayak kursus berapa bulannya baru ujian? Diberikan kebebasan sebetulnya. Kalau memang merasa siap, sudah punya kompetensinya, tinggal ujian selesai. Kalau lulus, tapi kan memang lebih baik ada preparationnya. Di situ kan diberikan pembelajaran bagaimana seharusnya dan prakteknya, terus kemudian yang anomalinya dan kemudian ujian. Kalau lulus ya dapat sertifikasi itu. Oke, jadi dia baru dapat gelar AK. Kalau di Indonesia sekarang kita karena ada pengakuan kita sama dengan negara-negara lain ya. Ada Chartered Accountant, CA kita sebut. Tapi gue masih sering lihat orang punya gelar AKCA. Ya karena itu kan dulu ada AK dulu ya sebelum ada CA, terus kemudian ambil CA-nya karena bisa diakui secara umum bukan hanya di lokal aja. Kita bisa CA itu mungkin sekarang ASEAN, dan di dunia memang akuntan ya CA gitu ya. Chartered Accountant. Oke. Jadi mungkin kalau dari cerita lo itu bahwa akuntan harus tersertifikasi, berarti kurang pas juga ya. Misalnya ada staff accounting, misalnya ada pihak luar nanya, nih kamu sebagai apa di sini? Saya akuntannya pak. Iya. Kurang pas ya, karena identik akuntan itu ya akuntan yang terdaftar itu. Seharusnya, tapi seperti kita sampaikan tadi di awal, di Indonesia ini belum aware sekali terhadap industrinya yang seharusnya ya, karena bahwa bagaimanapun juga bisa aja punya persepsi yang berbeda. Orang membaca laporan keuangan, kita bikin laporan keuangan sesuka hati kita, padahal nanti belum tentu bisa dibaca orang. Yang berlaku umum bukan seperti itu misalnya gitu. Oke, karena ada standar sendiri. Ada standarnya laporan keuangan standar sendiri. Betul. Oke. Nah, tadi kan lu bilang kan sebetulnya itu ini kita balik lagi ke profesi auditor ya. Oke. Tapi sebelum jauh, gue agak bingung apa bedanya akuntan, auditor, dan konsultan. Oke, kalau di akuntan publik ya, kita akuntan publik, di kantor akuntan publik, mayoritas pekerjaan kita adalah memberikan assurance. Pekerjaan itu adalah melakukan audit umum atas laporan keuangan. Maka teman-teman yang melakukan itu ya disebut sebagai auditor ya, yang melakukan pekerjaan audit atas laporan keuangan perusahaan. Nah, akuntan internal itu yang menyusun laporan keuangan. Oke. Nanti auditor atau akuntan publik yang kemudian melakukan pemeriksaan, menyatakan bahwa ini laporan keuangan sudah wajar atau apa gitu opininya ya. Nanti baru bisa dipakai ke mau ke publik, mau ke siapapun. Paling utama adalah si usernya di dalam perusahaan. Jadi kalau ini laporan sudah clear bisa dipakai. Tapi kalau laporannya belum clear kan ada kekeliruan sana sini, mungkin ada angka yang nggak pas atau belum tepat, itu kan harus diperbaiki dulu. Tapi fungsi utamanya sebetulnya kita hanya memberikan opini. Kalau nggak wajar, auditor. Kalau nggak wajar ya nggak kita sampaikan gitu. Nah ini 80% pekerjaan, mungkin lebih, akuntan publik melakukan itu. Walaupun di luar itu masih banyak lagi pekerjaan yang bisa dilakukan. Dia bisa bertindak sebagai konsultan, tetapi dia harus membawa dirinya selaku akuntan publik. Tanggung jawabnya ke publik. Dia harus independen. Dia nggak bisa memihak salah satu gitu ya. Jadi dia nggak bisa bergerak untuk kepentingan si kliennya aja dong ya? Betul sekali, karena kita harus memberikan yang independen, yang paling tepat sesuai rules seperti apa gitu, objektif. Nah itu yang harus dipegang oleh akuntan publik. Beda ketika di profesi lain mendampingi dan membawa kepentingannya si kliennya, itu memang berbeda, karena kita nggak harus bawa kata-kata publik tadi. Gitu. Oke, jadi berarti kalau dari penjelasan lu nih ya,
sebetulnya akuntan dan auditor tuh bukan sesuatu yang bisa diperbandingkan ya. Jadi Betul. akuntan yang melakukan pekerjaan memberikan opini atas laporan keuangan itu umumnya disebut auditor. Betul, akuntan publik yang memberikan Oke. opini ya. Oke, jadi kantor akuntan publik itu sebetulnya kantor tempat berkumpulnya para akuntan. Seharusnya iya seperti itu. Makanya dia entitasnya nggak bisa PT kalau di Indonesia ya. Firma karena tanggung jawabnya related sekali dengan orang yang memiliki izin. Sertifikasi tadi. Nempel ke si orangnya. Betul. Oke, dan kebanyakan bentuknya firma ya, dan pasti firma. Seharusnya ya, kalau kita bicara di legalnya persekutuan perdata kalau nggak salah gitu ya. Bukan persekutuan perdata firma itu tadi gitu. Jadi yang memang harus ditempel ke orangnya, nggak bisa dalam satu wadah dalam komposisi saham seperti PT itu nggak bisa dilakukan seperti itu. Oke, dulu kan gue pas kuliah di STAN Jale, kan kita STAN itu sekarang berubah jadi politeknik ya, politeknik keuangan ya. Itu kita sering bercanda tuh, ngebahas tuh, lo kalau nanti, karena kan gue STAN swasta nih ya. Betty. Beti biar tipis ya. Jadi sebetulnya ada paradigma yang bilang bahwa apakah lu menjadi petugas pajak atau lu menjadi konsultan pajak, itu sebetulnya pihak yang berlawanan. Konsultan pajak pasti berada di sisi kliennya dia, si wajib pajak. Petugas pajak pasti berada di sisi pemerintahan. Gitu. Berarti ini tidak terjadi dalam profesi akuntan harusnya. Kalau bicara di pajak juga seharusnya rules-nya kan sama, peraturan perpajakan gitu. Mungkin dalam prakteknya ada multitafsir atau perbedaan interpretasi. Selama dia melakukan dalam koridornya menghemat pajak, konsultan pajak sebenarnya sah-sah aja dan tidak membela kepentingan siapapun karena peraturannya sudah clear ada gitu. Petugas pajak juga memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai. Cuma kan memang kadang-kadang ada pembayaran pajak yang nggak efisien, nggak tepat atau lebih besar atau lebih kecil. Kalau dilakukan sengaja oleh konsultan pajak, rasanya juga konsultan pajak punya sertifikasinya sendiri. Dia juga harus sesuai by the book juga gitu. Dia ada kode etiknya ada juga. Kode etiknya juga ya walaupun harusnya. kenyataan di lapangan pasti si konsultan pajak ini mungkin sama kayak lawyer ya. Mungkin. Udah jelas-jelas kliennya bersalah gitu ya, yang bisa dilakukan mungkin cuma ngurangin hukuman gitu sesuai ya. dengan porsinya lah ya. Jangan sampai berlebih kan gitu. Oke. Dihukum lebih dari yang seharusnya gitu. Oke. Tapi gue di Rasidi Consultant Jale. Kenapa masih banyak orang yang nggak tahu gitu, maksudnya nggak paham tentang role itu. Misalnya kita kan Rasidi Consultant sebetulnya manajemen consulting. Terus kita selalu ditanya, tolong audit dong laporan keuangan kita gitu. Iya. Itu gue sampai harus ngejelasin dulu, nih audit internal kah, apa audit akuntan publik independen kah gitu. Dan itu dilakukan sama pelaku usaha loh, maksudnya calon kliennya kita juga. Iya udah berbentuk PT, omsetnya udah miliaran gitu. Kenapa mereka nggak tahu gitu bahwa yang bisa ngelakuin audit laporan keuangan tuh di Indonesia hanya kantor akuntan publik gitu. Kalau kita konsultan hanya nggak konsult atau ngasih advice gitu. Kenapa informasi ini nggak, selain masalah si anak kecil yang nggak pernah ada anak kecil yang bermimpi jadi auditor ya? Maksudnya kenapa gitu? Iya kalau kita lihat mungkin kembali lagi bahwa kesiapan atau awareness pendidikan edukasi di negara kita belum sampai ke sana. Kalau kita bicara industri di bidang lawyer tadi, mungkin baru tahun setelah 98 begitu ya, era itu baru kemudian banyak profesi lawyer yang meledak. Nah di Indonesia mungkin belakangan kita akan banyak dengar kasus-kasus yang terkait dengan laporan keuangan. Ini memberikan dampak kepada seharusnya tuh perusahaan mengerti pemahaman terhadap dengan akuntabilitas tadi. Nah, ini baru mulai mungkin ya 10 tahun terakhir gongnya tuh lebih kencang terdengar. Dan memang kebutuhannya terhadap akuntan ya harusnya tinggi. Karena kalau kita lihat sertifikasi yang harus diperoleh oleh seorang akuntan itu cukup masif. Dia harus paham akuntansinya pasti. Mereka harus paham pajaknya. Mereka juga harus paham hukum bisnis, lingkungan bisnis. Mereka harus paham manajemen keuangan. Mereka Itu bukannya urusannya legal ya? Tetapi akuntan harus paham, gitu. Karena bagaimanapun juga laporan keuangan itu mencerminkan kondisi realnya si perusahaan, terkait juga tidak lepas dari kontrak-kontrak hukum yang mereka masuk ke dalam itu.
Kalau kita lihat mau di belakangan ya, banyak kasus-kasus yang laporan keuangannya nggak tepat. Juga memberikan dampak yang masif juga ya, kebangkrutan. Kalau dulu kita di luar negeri paling banyak itu membahas soal Enron ya. Itu memberikan dampak yang luar biasa. Di Indonesia mulai terlihat kebutuhan-kebutuhan tadi, dan harusnya idealnya setiap perusahaan itu memiliki akuntan. Dan kalau di luar negeri kalau kita lihat, Sorry, maksud lu akuntan internal? akuntan siapapun dia, mau internal ataupun dia meng-hire akuntan Oke, publik untuk menjadi oke, internalnya dia, silakan aja. Kalau di luar negeri kan kita lihat perusahaan itu udah pasti punya akuntannya siapa, lawyernya siapa gitu ya. Itu untuk menjalankan usahanya. Jadi pemahaman yang ini belum sampai ke mendalam di Indonesia. Dan mungkin beberapa tahun ke depan kita harapkan ada hal-hal seperti terbukanya informasi ini, akuntabilitas gitu. Dan kalau kita lihat di laporan keuangan ya, sebagai mungkin kalau teman-teman nanti banyak juga yang lihat di laporan keuangan, mungkin 50% isinya angka, tapi selebihnya dari itu isinya informasi, narasi, cerita mengenai kondisi perusahaan, keadaannya seperti apa, dan ini yang orang masih banyak belum tahu gitu. Iya benar. Makanya gue juga kalau ngeliat laporan audit ya, apa istilahnya LAI ya, laporan auditor independen ya, yang di depan itu ya. Jadi yang ternyata gue baru paham juga nih gara-gara gue berguru sama Bapak Rizal ini nih. Jadi ternyata yang harusnya bikinin laporan keuangan dalam buku audit itu harusnya si perusahaan itu sendiri ya. Betul. Sebetulnya outputnya si auditor hanya 1 lembar laporan auditor independen ya. Ya betul. Opininya aja apa atas Tapi laporan kenapa keuangan? kenyataannya yang gue tahu nih ya setelah kita cukup lama kerja bareng nih, kenapa pada kenyataannya justru si auditornya yang nyiapin 1 buku itu? Ya, kembali lagi tadi bahwa ketidaksiapan edukasi dan auditor memberikan dalam pekerjaannya juga memberikan edukasi kepada perusahaan, entitas ya kalau kita sebut, karena ada perusahaan, ada non profit juga, ada yayasan, ada lembaga. Mereka kita berikan penyajiannya yang seharusnya seperti apa. Tapi kita nggak akan pernah mau membukukan catatan mereka dari awal sampai tutup buku seperti apa gitu ya. 1 tahun misalnya, mereka yang catat. Nanti penyajian yang seharusnya seperti ini sesuai dengan kalau di IAI kan menerbitkan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan ini sudah berlaku cukup lama, dan ini sangat sama atau adopsinya dari negara-negara di dunia. Hampir semua negara menggunakan ini. Dan ini yang kita sajikan sehingga menjadi laporan keuangan, dan itu praktek yang berlaku umum. Tetapi harapannya tidak perlu lagi dilakukan oleh akuntan publik. Enggak, maksud gue kenapa lu nggak nolak gitu? Kalau kita nolak, mereka juga nggak bisa bikin. Iya. Gitu kan? Dulunya nggak dapat duit juga. Iya. Posisi auditor kan seharusnya memberikan laporan auditor independen atau laporan keuangan harus diaudit gitu. Ada kriterianya. Banyak perusahaan masih belum melakukan itu. Banyak juga informasi mungkin dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak ya, atau dari Kementerian Perindustrian, banyak perusahaan yang belum diaudit. Mungkin ini kali Jal, sosialisasi dari asosiasinya kurang masif kali. Betul. Makanya kembali kita harus sadar juga, kalaupun disosialisasi dampaknya seberapa banyak. Karena industri kita kan mungkin masih berpikir, ngapain saya nyiapin laporan keuangan, yang penting jualan dulu deh gitu. Penting ada uang. Penting ada uang. Iya, dia nggak tahu tuh kalau uang tuh ternyata masih utang gitu. Betul. Utang, terima uang utang. Tapi harapan kita sih ke depannya level UMKM sekalipun sudah aware terhadap keharusan laporan keuangan. Bahkan teman-teman kan mungkin juga banyak lihat juga banyak perusahaan kolaps. Ketika membesar kolaps. Antara lain penyebabnya karena ketidaksadaran bahwa laporan keuangan mereka atau posisi keuangan mereka sudah bermasalah. Kita sering ngobrol sama teman-teman, masuk ke Malu juga, pengusaha yang menjalankan usaha itu masih pakai sistem insting, feeling, rasanya. Sistem infra itu, jadi rasanya uang saya atau omset saya gitu lah. Atau itu banyak banget tuh klien Rasidi Konsultan kayak gitu. Betul. Kebutuhan terhadap pihak eksternal sekarang masih sangat tinggi harusnya. Dan kita berharap juga seperti Rasidi Consultant juga banyak memberikan edukasi seperti itu, sehingga nanti pekerjaan audit yang dilakukan proper, yang memang seharusnya dia memberikan opini. Tapi selain kita memberikan opini, kita juga memberikan namanya manajemen letter.
tujuan manajemen letter itu adalah memberikan masukan kepada perusahaan terkait dengan apa yang harus dibenahin. Oke. Gitu. Oke. Nanti itu akan di follow up gitu ya. Kalau kita menemukan kesalahan-kesalahan yang berpotensi menjadi masalah atau memang ada masalah, itu auditor bisa memberikan hal-hal itu. Gitu. Oke. Gue di Rasidi Consultant sering ini Jal, kayak awal tahun lalu kalau nggak salah, Pak bisa cariin kita auditor nggak? Tapi 7 hari selesai ya, gitu. Iya. Saya cuman buat tender nih. Iya. Saya cuman butuh stempel. Iya. Saya cuman butuh apalah segala macam. Iya. Maksudnya kalau tadi cerita lu, apakah itu idealnya? Gua rasa itu idealnya kayak begitu ya. Apalagi gue bilang kalau sampai perusahaan UMKM pun harusnya juga melek juga. Mungkin harusnya perlu auditor independen juga gitu. Cuman kita selama 10 tahun berdiri itu nggak sedikit Jal. Klien kita atau orang yang kontak kita itu minta di audit itu cuma buat kepentingan tertentu gitu. Betul. Sebenarnya boleh nggak auditor ke kantor akuntan publik ngelakuin itu? Iya, kalau tadi 7 hari selama dia bisa dilakukan ya sesuai dengan prosedurnya memang bisa cepat, kenapa enggak? Tapi kita harus nyadarin juga dalam beberapa tahun terakhir banyak penindakan yang dilakukan terhadap akuntan-akuntan publik yang kita bisa bilang cukup nakal ya. Sampai dicabut gelarnya? Cabut izin, kemudian memberikan yang penting asal stempel. Itu sudah diumumkan di Departemen Keuangan akuntan-akuntan publik yang efeknya apa? Dia nggak bisa praktek lagi? Nggak bisa praktek karena dalam peraturan itu kalau sekali cabut, sekali hilang izinnya nggak bisa lagi mengajukan izin gitu. Beda kalau cabut ya coba nanti ajuin lagi, nggak bisa. Kecuali dalam pengawasan ya atau peringatan atau di jadi dia suspend. Apa ntar karirnya? Dagang? Nggak bagi si CPA berarti Certified Public Accountant ya? Iya. Ketika dicabut izin prakteknya karena misalnya dia ada audit yang sembarangan gitu, ngapain di setelah itu? Ya kita nggak bisa prediksi ya orang yang seperti apa. Cuman dengan adanya ketentuan seperti itu harapan kita adalah mereka menjaga sekali profesinya mereka atau menjaga sertifikasinya mereka karena bawa kata publik nih gitu kan, supaya betul-betul dijaga lah. Karena kepercayaan orang kan pasti dari situ. Memang banyak sekali kebutuhan sekarang ini kayak tadi lu bilang juga Rit, tender ya, pinjem bank atau lapor pajak gitu. Itu kebutuhan-kebutuhan yang si insidentil baru mereka sadar. Tapi kita nggak mau ke situ sebetulnya. Gue pribadi sebetulnya sama teman-teman sama lu juga kan, kita juga nggak mau hanya sekedar memberikan cuma administrasi selesai gitu. Kita maunya kan memberikan dampak bahwa kita ini menjadi mitranya entitas usaha. Kita memberikan masukan, kita memberikan informasi yang tepat, memberikan opini juga tepat. Dan ini yang kita mau bangun bahwa profesi ini dibutuhkan untuk entitas sebagai partners bersama untuk mereka berkembang gitu, baik itu dari middle ke besar atau dari kecil ke menengah gitu ya. Kita maunya menjadi mitranya mereka untuk berkembang dengan informasi-informasi yang bisa kita supply ya, seperti informasi keuangan. Banyak juga mereka yang juga nggak bisa baca, kan lu juga banyak tuh. Iya. Pak tolong dong informasi laporan keuangan kita gimana gitu kan, banyak service yang lu bisa support di situ. Dan ini bisa kita lengkapin juga di ujungnya ketika di laporan keuangan ini diaudit gitu. Tapi mungkin nggak Jal, kenapa banyak yang akhirnya perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang minta kayak begituan ya, saya butuh stempel auditnya doang nih. Walaupun tadi lu bilang sebetulnya ya kalau bisa ngelakuin proses audit yang normalnya sih sah-sah aja ya. Ya cuman kan yang gue tahu misalnya ada sampling lah, lu nggak mungkin lah selesai dalam 7 hari lah. Betul. Kecuali misalnya mungkin warung rokok di audit selesai mungkin. Betul. Tapi mungkin nggak permintaan itu banyak ya karena memang banyak kantor akuntan publik yang ngelakuin itu gitu. Maksudnya ini mungkin udah rahasia umum juga bahwa banyak juga KAP yang kecil misalnya atau single partner misalnya, walaupun kita nggak bisa mengeneralisir semuanya ngelakuin itu ya. Tapi bahwa akhirnya mereka semua si pemilik bisnis tahu bahwa informasi itu tersebar bahwa ada kok auditor yang bisa cuma stempel, sehingga permintaan itu akan terus ada. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin ya. Cuman awalnya gue juga sangat bingung. Tapi jawaban itu sebetulnya ada dari diskusi kita waktu itu, Rit. Lu yang justru ngasih gue informasi. Jadi gini,
kalau kita compare kalau ada dokter gitu, kita nggak mungkin nih kita diwajibkan 6 bulan sekali ke dokter gigi, kita nggak akan ke dokter gigi sebetulnya. Karena kebutuhan. Ya, lu bilang kalau ada dokter gizi bilang Bapak Ibu makan paya ya supaya buang airnya lancar, mungkin ada orang yang nggak melakukan itu. Baru pas boker, Pas sakit, nah operasi, dan disitulah butuh semua orang dipanggilin gitu, lawyer, akuntan, suruh ini masalahnya udah banyak. Dan ini karena masalah needs. Oke. Gitu. Dulu mungkin nggak banyak orang mau fitness, menjaga kesehatan diri. Ketika teredukasi, mereka sudah lihat dampak-dampaknya, orang baru mulai melakukan. Gue olahraga deh, rutin. Kalau sekarang lagi happeningnya sepeda gitu ya, gue jaga kesehatan. Orang dulu mungkin banyak minuman yang nggak sehat, healthy. Sekarang kan banyak makanan dan ini karena edukasi. Nah, kebutuhan terhadap profesi yang kita jalanin juga ini itu terkait needs tadi. Kalau orang ke dokter berapapun dia akan bayar supaya sembuh. Oke. Ke lawyer ketika ada kasus hukum dia juga akan berapapun dia bayar supaya ini bisa selesai kasusnya. Kita kan tidak, kita memaintain mereka untuk berkembang, Untuk tidak sakit. untuk nggak sakit. Nggak banyak orang yang mau aware ke situ. Gitu. Itu hasil diskusi kita sebenarnya, lu yang ngasih tahu gitu ya. Dan harapannya sih ke depannya jangan sampai lah perusahaan kolaps gitu ya. Jangan sampai perusahaan harus mempilotkan dirinya atau kemudian berhutang sana sini terus tidak ada kejelasan terkait performa operasionalnya. Dan dampaknya kan macam-macam. Kalau ada mempekerjakan 10 orang minimal gitu misalnya, ada istrinya, ada 2 anak, ada 40 orang yang bermasalah ketika terjadinya masalah di perusahaan itu. Jadi ada tanggung jawab yang juga cukup besar sebenarnya kalau orang menjalankan usaha. Harapannya kita sih di situ. Jadi banyak perusahaan walaupun nggak besar ya, tapi melebar banyak. Dan apalagi di Indonesia, lu sempet cerita sama gue, perusahaan besar lah yang bikin kita menjadi krisis gitu ya. Iya. Kayak kita berharap walaupun Dulu 98 2008 aja. Cuman Covid ini UKM paling ketampar dari awal. Betul. Berapa kali dari asosiasi pengusaha tuh sempat bilang setiap tahun tuh ada aja Pak perusahaan yang bubar, Pak gulung tikar, mungkin jumlahnya juga lebih dari 20% setiap tahunnya. Ini kita kenapa sih problemnya rata-rata juga mereka nggak memahami bahwa keuangan mereka bermasalah. Oke. Gitu. Oke.